sungguh indah. Amin, haleluya. Oh, Dia Yesus, amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, amin. Dia Yesus, cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Oh, Yesus sungguh indah. Oh, Dialah Tuhan Yesus, haleluya. Dia sungguh ajaib, Dia sungguh sempurna, Dia amat agung, haleluya. Oh, Tuhan Yesus, cinta kita semua, haleluya. Sudah mengampuni semua dosaku, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan aku, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, agung, haleluya. Beri hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Dia Raja segala raja. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Untuk selamatkanku, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Surat Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku Yesus, haleluya. Jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, haleluya, dan menganggapnya sampah supaya kau memperoleh Kristus. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Dia dihormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Dia Raja segala raja. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, sembah Dia Yesus. Kau yang termulia, yang ku puja, yang ku cinta selama-lamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, amin, haleluya. Engkaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, sempurna. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, haleluya. Berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, King of Kings, Jesus, bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hatiku. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunilah dosaku, ampunilah semua kekilapanku, kesalahanku, Bapa. Ampun, kuduskanlah hatiku, haleluya. Perbaharuilah seluruh hidupku. Proses bentuklah hidupku ya Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, ku sembah Engkau kekal selama-lamanya. Raja di atas segala raja, Yesus Tuhanku yang ajaib. Ku mau setia dan taat menjalani pelaku firman-Mu Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berfirman Kau Bapa, kami lapar hauskan firman-Mu. Kami percaya Kamu ampuni, Kamu kuduskan, Kau sucikan kami semua anak-anak-Mu Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami berbaring tidur. Terlebih dahulu kami datang kepada Yesus. Engkau Alfa Omega, awal dan akhir. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, sampai malam ini Tuhan. Biar rahmat anugerah-Mu, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau diizinkan Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Diizinkan Tuhan kita bisa bernafas lagi. Diizinkan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan selagi kita hidup. Hidup ini untuk milik Tuhan. Supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita jangan pergunakan untuk kemauan kebutuhan daging. Tapi mari kita senantiasa hidup dari Tuhan. Nafas oksigen bukan ciptaan manusia. Semua yang kita nikmati di dalam dunia ini, semua datang dari Tuhan. Lalu mari hidup ini jangan disia-siakan. Jangan hidup senangnya sendiri egois. Tapi mari hidup untuk Dia.
Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, saya mau bacakan. Ini Tuhan sudah mati buat kita. Dia sudah rela melakukan yang terbaik supaya dengan tujuan kita diselamatkan. Untuk itu, mari kita hidup untuk Dia sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mereka siapa? Kita semua anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Kita mau setia dan kita mau taat dan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur atas rahmat anugerah Tuhan, kita mau selalu bikin Tuhan senang, saudara. Mari kita senantiasa komit dengan Tuhan. Buatlah Tuhan senang. Jangan bikin susah Tuhan. Jangan buat dosa. Tapi buatlah sesuatu berguna bagi kerajaan Allah. Berdampak bagi kerajaan Allah. Itu melayani, beritakan firman, bersaksilah tentang Yesus, dan menangkan banyak jiwa-jiwa yang sesat. Supaya banyak jiwa-jiwa yang sesat, yang banyak jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan dosa, dia mengenal kebenaran. Karena manusia semua orang berdosa, itu semua diciptakan sama Tuhan. Tapi dia tidak tahu diri. Sudah tahu diberkati, dipelihara sama Tuhan, tapi dia cari dewa, cari yang lain. Dia cari-cari yang bukan juru selamat. Tapi mari kita semua, sebagai bukti respon kita cinta Yesus, lalu kita cari Tuhan. Dan secara horizontal kita mau cari jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12-20. Supaya pasal 1 kita selesai, besok malam kita lanjutkan ke pasal 2 di Timotius. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita responi kasih karunia Tuhan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya mau baca dari ayat 12-20, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini aku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dimuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ayat 20 terakhir. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam suatu Timotius pasal 1 ayat 12-20. Demikianlah firman Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Marilah kita semua yang cinta Tuhan, kita mau setia dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita semua orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita haruslah selamatkan. Haleluya. Kita semua orang yang tidak ada arti apa-apa. Saya tidak ada arti apa-apa. Saudara semua adalah orang yang harus menerima kutuk dosa. Hamba dosa dulu kita. Sudah kena hukuman maut seharusnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kita. Sesuai dengan firman Tuhan, ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Amin. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Saya bersama Bapak Ibu Saudara adalah orang berdosa. Jadi yang pertama kita sadar. Saya sangat-sangat sadar, oleh itu selalu saya menangis. Menangis bukan karena apa? Menangis karena cintanya Tuhan Yesus yang dahsyat. Itu pertama. Saya selalu menangis, Tuhan, seorang berdosa.
Saya harus menerima hukuman kekal. Kutuk dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Urias Siki Alamakarut Urias. Oh Yesus, Tuhanku yang baik. Engkau sudah pilih aku Tuhan. Engkau sudah tetapkan aku menjadi anak kerajaan Allah. Dunia akan lenyap Bapak Ibu. Semua akan hancur lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Yang melakukan kehendak Allah yaitu dia tahu diri. Kasih karunia yang Tuhan sudah selamatkan kita. Kita meresponi untuk kita hidup di dalam iman kasih kepada Tuhan. Mari saudara. Biar kita yang pertama kita sadar akan kasih setia Tuhan. Supaya anugerah Tuhan kita pelihara. Yang pertama kita ingat cintanya Tuhan yang dahsyat yang sudah menyelamatkan kita. Dan yang kedua kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah berikan iman kepada kita, cinta kita harus pelihara. Di ayat 14 yang kedua, malah kasih karunia Tuhan kita dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Semua karena kasih Tuhan. Untuk itu kita meresponi. Mari kita responi kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan iman kita. Iman kita harus pelihara kepada Tuhan. Kasih kita pelihara kepada Tuhan. Itu iman kita dan kasih kita. Kita mau taat kepada Tuhan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus karena kasih karunia Tuhan yang sudah limpah dalam hidup kita. Kita sadar semua hidup karena kasih Tuhan. Kita bentuk respon kita, mari. Kita mau cinta Yesus, yaitu kita mau taat dan pelihara iman yang Tuhan berikan buat kita, yaitu kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ke dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran kan firman Kristus. Maka oleh karena itu saya sampaikan firman Tuhan pagi malam firman Tuhan, supaya iman kita makin timbul. Iman kita terus makin dewasa di dalam Tuhan. Supaya dunia yang semakin kacau kita tidak mungkin goyang. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin melekat dengan Tuhan, hubungan kita akrab dengan Tuhan, di situ kita hidup di dalam janji Tuhan. Seperti di dalam Mazmur, saya membacakan, kita mau hidup di dalam janji Tuhan, saudara. Karena Tuhan berkata orang yang takut, orang yang akrab dengan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjian firman Tuhan, seperti janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar kita mau jaga kesetiaan iman kita kepada Yesus, karena di dalamnya ada janji, yaitu hidup kekal buat selama-lamanya. Dan hal yang ketiga, supaya kita tidak mau kandas, saudara. Ya, jadi kandas iman. Kalau kita kandas iman, bisa diserahkan kepada iblis. Kalau kita gugur, kita minta sama Tuhan, Tuhan jangan sampai gugur. Seperti ada 19, mereka dikatakan itu kandaslah iman mereka, yaitu diantara Hymenaeus dan Alexander. Seperti Yudas Iskariot sudah kandas, saudara. Dia mengkhianati Tuhan. Mari kita mau pelihara iman kita, cinta kita. Yang pertama ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama sudah, itu semua karena anugerah Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus, Tuhan sudah rela lahir untuk kita. Dia sudah mati buat kita. Dia bangkit untuk kita. Dan naik ke surga. Dan kelima, yaitu Yesus akan datang kembali. Jadi yang pertama ini, semua karena Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Dan yang kedua, mari kita sebagai bentuk respon kita kepada Tuhan, itu kita mau cinta Tuhan. Kita makin perdalam iman kita. Itu gali firman Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kandas iman kita. Karena bisa diserahkan kepada iblis. Coba nih, seperti di 1 Korintus 5 ayat 5 dikatakan sebagai terakhir. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini contoh orang-orang yang mengkhianati Tuhan, ya. Tapi kalau akhirnya dia bertobat, dia selamat. Tapi kalau dia tidak bertobat, diserahkan kepada iblis, binasa dia. Tapi kalau dia bertobat, datang kepada Yesus, seperti waktu 2 penyamun, satu di sebelah kanan, sebelah kiri, waktu dia penyamun di atas salib bersama Tuhan. Yang sebelah kiri dia tidak bertobat, diserahkan kepada iblis, saudara. Tapi yang sebelah kanan dia bertobat. Sampai Tuhan berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua
Semua karena Tuhan Yesus. Kita mau ingat cintanya Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita pelihara iman kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan gali firman Tuhan. Makin dalam dengan Tuhan. Karena dunia semakin kacau. Ajaran-ajaran makin banyak yang sesat. Tapi bagi kita satu ajaran kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Cinta kita kepada Yesus Kristus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau pelihara iman kita, cinta kita, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Yesus. Yang selalu saya tekankan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita makin cinta Yesus, kita makin setia kepada Tuhan. Dan kita taat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita menikmati itu janji Tuhan di ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Kita hidup bersama dengan Yesus. Ada janji Tuhan, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bahagia mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Tuhan Yesus, amin. Beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi Tuhan Yesus yang Engkau amat mulia Bapa, ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya, amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum berbaring dan tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Semua karena anugerah Tuhan. Kita pelihara iman, cinta, kasih, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena nanti kalau kita menerima janji Tuhan, hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Immanuel.